warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi akhlaqil karimah. As-salatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu risalatah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Lembaga Internation dalam survei terbaru Local Friendliness tahun 2024 merilis bahwa negara Indonesia dikategorikan sebagai negara paling ramah kedua dari 53 negara. Sejak dulu hingga sekarang, citra bangsa Indonesia di mata dunia adalah negara yang berpenduduk ramah, murah senyum, dan juga sopan santun. Budaya ramah tamah yang sudah menjadi identitas bangsa kita harus kita rawat dan kita jaga. Jangan sampai luntur. Boleh lebur dan lentur, tapi jangan sampai luntur. Hadirin, lebih lanjut, budaya ramah tamah ini kemudian dibakukan oleh instansi agar mudah diingat dan dilaksanakan, yang kita kenal dengan istilah 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Budaya 5S ini merupakan salah satu ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam yang harus diterapkan tidak terkecuali oleh kalangan abdi negara dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Hadirin, sebagai abdi negara yang digaji oleh rakyat, sudah seharusnya bekerja dengan sepenuh hati. Sudah seharusnya 5S diterapkan dalam melakukan pelayanan. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kita temukan oknum-oknum petugas negara yang melayani dengan setengah hati, menyampaikan informasi dengan intonasi tinggi, bahkan sekedar senyum pun rasanya rugi. Masih banyak kita temui oknum-oknum petugas negara yang lebih mendahulukan melayani orang yang dikenal alias ordal, diselipkan amplop tebal, urusan pun dibuat lancar. Betul hadirin? Jika situasi ini terus dibiarkan, maka akan merusak tatanan kehidupan. Masyarakat akan kecewa, pemerintah tak akan lagi dipercaya oleh rakyat, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah Al-Quran dengan judul Membudayakan 5S di kalangan abdi negara sebagai upaya pelayanan prima, dengan landasan Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta insan-insan beriman akan melihat pekerjaanmu itu.
dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin yang berbahagia, Syekh Sulaiman Al-Asqar dalam kitabnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir halaman 203 mengungkapkan bahwa kalimat i'malu ay fasari'u ila a'malil khair wa akhlisu lillahi ta'ala, yakni bersegeralah dalam mengerjakan amalan-amalan kebaikan dan ikhlaslah dalam mengerjakannya. Bekerjalah sesuai dengan skill dan profesi masing-masing, akan tetapi harus disertai dengan keikhlasan dan nilai-nilai keimanan. Sebab amal yang baik kelak akan diketahui dan terbukti baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Ta'ala. Dewan Hakim yang terhormat, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita sebagai abdi negara bukan hanya dituntut untuk kerja keras, tapi harus bisa kerja cerdas dan juga kerja ikhlas. Bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan giat bukan karena ingin dihormat. Betul hadirin? Hadirin yang berbahagia, menurut berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, bahwasannya sampai tahun 2023 potret pelayanan publik di negara kita masih buruk dan belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini salah satu permasalahannya adalah perilaku pelayanan yang tidak ramah dan pemarah, terkesan cuek dan jutek, bahkan tidak profesional. Hadirin yang berbahagia, lantas bagaimanakah seharusnya sikap kita sebagai seorang abdi negara dalam melayani masyarakat? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Luqman ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari orang lain karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlaku sombong dan berbangga diri. Hadirin yang berbahagia, insya Allah calon penghuni surga. Syekh Imam Ahmad mengatakan dalam tafsirnya bahwasannya ayat ini Allah memerintahkan melalui ayat ini bahwasannya Allah melarang seseorang agar jangan memalingkan muka dari orang lain karena adanya rasa sombong dan meremehkan orang lain. Akan tetapi hadapilah dengan penuh rendah hati, wajah yang berseri tanpa ada gengsi apalagi tinggi hati. Kemudian dalam ayat ini pula, jika kamu berjalan, janganlah berjalan karena sombong, akan tetapi berjalanlah dengan lemah lembut dan penuh sopan santun. Hadirin yang berbahagia, ayat ini berlaku universal, berlaku dan ditujukan kepada siapapun, termasuk kita sebagai abdi negara. Dalam melaksanakan tugas melayani rakyat, maka kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Jangan sampai karena urusan pribadi pekerjaan kita jadi tidak karuan. Walaupun kondisi di rumah ekonomi sedang sulit, lagi bokeh nggak punya duit, badan sering sakit, utang numpuk melilit, tapi jangan melayani masyarakat dengan rumit, apalagi minta gratifikasi pada kaum elit. Betul hadirin? Hadirin yang berbahagia, untuk mewujudkan pelayanan yang prima, maka diperlukan pekerjaan yang sepenuh hati. Seorang tokoh India, Mahatma Gandhi, pernah berkata, "Swayan koko jenika sabse acha tareka, pura dilse durhan ke sewa karnahe."
Jika kita ingin menemukan jati diri kita sendiri, maka kita harus melayani dengan sepenuh hati. Oleh karena itu hadirin, pelayanan yang sepenuh hati bisa kita terapkan dengan budaya 5S. Yang pertama, berikan senyuman sebagai cerminan dari ibadah dalam bekerja. Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah bernilai sedekah. Selain itu, dikutip dari klikdokter.com bahwasannya ketika kita cemberut, kita butuh 43 otot wajah yang bekerja. Namun ketika kita tersenyum, cuma butuh 17 otot wajah yang bekerja. Ini artinya orang yang mudah dan murah tersenyum akan terlihat awet muda. Yuk kita perbanyak tersenyum. Tapi awas, jangan senyum-senyum sendiri. Yang kedua, mengucapkan salam sebagai pembuka pembicaraan. Yang ketiga, menanyakan apa saja kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mendengar dan memahami apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dan yang kelima, melayani dengan cepat, tepat, ramah, dan menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Sebagaimana sebuah lagu berikut ini. Gara-gara sering senyuman, hidup rukun banyak teman. Jadi ASN zaman sekarang harus ramah dan cekatan. Dewan Hakim yang terhormat, masyarakat Palangkaraya yang penuh semangat. Berdasarkan uraian tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi sebagai abdi negara atau ASN adalah profesi yang patut kita syukuri dan kita jaga dengan cara etos kerja yang berkualitas disertai rasa ikhlas. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, maka mari kita layani masyarakat dengan ramah tamah, bukan remeh temeh. Kita budayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Mari kita bekerja dengan sepenuh hati untuk menjaga reputasi dan mengharap ridho ilahi. Sebagai bahan penutup, pergi berlomba ke Palangkaraya bersama panitia dan juga kawan. Bila ingin Indonesia bila hati ASN akan bahagia jika hati masyarakat akan bahagia jika ASN-nya ramah dan sopan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.